Alhamdulillah, puji Tuhan, kita sudah berhasil mengungkap satu DPO, ya, satu terduga pelaku yang kita DPO sejak 2016. Satu DPO itu atas nama saudara Peggy alias Perong, yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Hola netizen yang tercinta, pengusutan kembali kasus Vina Cirebon perlahan mulai menemui titik terang. Satu DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong kini sudah ditangkap Polda Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan mengatakan, Peggy sudah ditangkap di Bandung. Saat ini dia sudah diamankan untuk dimintai keterangan. Peggy alias Perong diketahui menjadi DPO kasus Vina Cirebon bersama Andi dan Dani. Tapi Surawan belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai penangkapan tersebut. Sebagaimana diketahui, Polda Jawa Barat merilis ciri-ciri 3 DPO kasus Vina Cirebon. Ketiga orang tersebut sampai saat ini baru satu yang ditangkap kepolisian sejak kasus ini terkuak pada 8 tahun yang lalu. Kasus almarhumah Vina Cirebon. Terima kasih kepada Polda Jabar. Satu DPO telah tertangkap. Terima kasih kepada Polda Jabar. Satu DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru satu dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang satu tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana. Ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. Satu DPO Vina Cirebon sudah tertangkap. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Demi apa coba? Bayangin, nih udah langsung ketangkep dong DPO-nya kasus Vina. Gue cuman jadi khawatir gitu. Masa iya butuh film ya, terus butuh netizen dan butuh Hotman Paris untuk ngebongkar ini semua baru jalan tuh kepolisian. Gue bingung gitu loh. Masa iya sih? Jadi bener loh, jadi netizen itu tuh sebenarnya tuh adalah hal yang cukup berat juga loh. Beneran. Kalian sadar nggak sih kekuatan kita sebagai netizen gitu loh? Cuman kita nggak punya cukup waktu, kekuatan, dan juga algoritma ya untuk memviralkan semua kasus gitu. Terutama ini Vina yang kasusnya tuh udah 8 tahun ya selama ini gitu ya. Sampai orang udah pada lupa. Kalau nggak gara-gara film ya, kalau nggak gara-gara film, kalau nggak gara-gara netizen, kalau nggak gara-gara Bang Hotman Paris, ini bakal keungkap nggak sih? Tapi masa iya semua hal yang sangkut pautnya sama hukum harus kayak gini? Harus viral dulu? Please lah, ini ada something yang super duper wrong. Ada sesuatu yang sangat salah dengan sistem penegakan hukum di Indonesia gitu. Ini mind blowing. Gue terus terang gue kayak oke, syukurlah gitu ya. Puji Tuhan udah tertangkap begitu ya. Dan ini udah langsung udah langsung di confirm sendiri tadi ya tuh sama, bentar, siapa tuh namanya? Nah, udah dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Surawan ya. Jadi ini valid nih beritanya nih guys. Cuma terus terang aja nih, kalau di gua pas ngelihat kayak gini, gua kayak yang tuh kan, bener kan? Harus dibikin viral dulu kan, baru nih jalan. Kayak kemarin tuh urusan bea cukai tuh kayak gitu kan. Kalau nggak karena artis-artis tuh yang pada speak up atau influencer yang pada speak up terus jadi viral, netizen juga jadi ikut-ikutan viralin gitu, nggak akan kelar kayaknya sih. Coba kalian baca deh komen-komennya semua. Banyak tuh yang ngomong kayak, kok hebat banget ya, kasusnya udah langsung ketahuan. Gua udah ngelapor polisi dari 2 tahun lalu tentang ini, sama sekali nggak ada gerak, nggak ada apa gitu. Coba deh Pak Polisi atau siapa nih yang harusnya terlibat tuh ini semua. Ini ada kayak grand design atau apa nih gitu di kepolisian sampai kayak begini. Drop your thoughts.
Guys, breaking news! Si Peggy alias Peron ketangkep di Bandung. Bravo Bapak Polisi. Kalau serius ya nggak sampai 2 bulan udah ketangkep, nggak perlu makan waktu 8 tahun Pak. Cuman kali ini saya nggak surprise, skeptis gitu. Tapi mudah-mudahan ini bukan peran pengganti ya Pak, apalagi sampai salah tangkep. Lanjutkan. Sudah ada yang melihat dan mendengar kabar terbaru terkait kasusnya si Vina? Iya, hari ini kepolisian Jawa Barat telah menangkap 1 DPO yang menjadi buronan selama ini. Rasa suwe-suwe nek pengen delok fitine Bang Hotman langsung ayo. Iki mari kita ucapkan dan berikan apresiasi yang begitu luar biasa untuk kepolisian Jawa Barat yang telah bekerja selama ini yo, setelah viralnya kembali kasus si Vina ini yo. Berikan 2 jempol untuk kepolisian Jawa Barat, dan tidak lupa kalian semua untuk netizenku berikan jempol 2. Luar biasa, pasti ini ada yang nggak bisa tidur nyenyak nih setelah tertangkapnya 1 DPO. Ada yang penasaran nggak seperti apa ini wajahnya yo? Dikabarkan ini adalah seorang Peggy Peron yang tertangkap, tapi masih belum dikasih tunjuk oleh Pak Polisi untuk wajahnya yo. Kita tunggu saja. Kalian penasaran nggak? Tolong tulis di kolom komentar, dan buat kalian gas terus, mantap. Guys, makin seru nih ya. Menurut pengakuan Saka, di mana yang sudah keluar dari penjara dari tahun 2020 di dalam kasusnya Vina, nah dia mengatakan bahwa dia itu termasuk korban salah tangkap. Dan kalau memang ini benar, berarti pemerintah atau negara harus mengganti rugi atas korban salah tangkap ini. Nah, menurut dia kan dia itu dipaksa ngaku ya. Istilahnya terpaksa ngaku karena sudah disetrum, dipukulin, kasih makan juga tuh kayak dilempar gitu. Jadi semua nasinya tuh di lantai dan harus dimakan, kalau nggak bisa dipukulin lagi dan bisa disetrum lagi. Dan masih menurut Saka bahwa dia mengenal dengan 7 si pelaku yang sudah divonis hukum tetap ini ya. Tetapi menurut Saka, para pelaku itu yang ke-7 orang itu adalah buruh bangunan, bukan geng motor seperti yang diceritakan, guys. Udah 6 tahun berlalu loh, tapi 3 pelakunya belum juga ketemu. Berasa nyari gunting kuku, susah banget ketemunya. Kita sebagai masyarakat juga sudah berusaha untuk husnuzon ya, karena kita tahu emang pencarian itu nggak gampang. Tapi ini udah 6 tahun bos, buset, udah kayak tenor nyicil mobil second tuh. 6 tahun itu bukan waktu yang cepat. Jadi ayolah, ayo bisa ketemu terus tanggung jawab. Udah bisa. Dan untuk keluarga Mbak Vina dan Mas Eki diharap untuk bersabar dulu ya, insya Allah ada titik terang ya. Kasus Vina Cirebon 8 tahun yang lalu terjadi kasus di mana anak-anak geng ada cerita cinta segitiga yang mengakibatkan Vina hilang nyawa. Ini pertanda apa? Inilah hukum di Indonesia yang sebenarnya. Hukum bisa dibeli, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini fakta. Di mana kejadian, dikala pelakunya adalah orang yang punya pengaruh, sulit untuk tersentuh. Dan ini yang disampaikan statement oleh mantan istri Bupati Cirebon dan juga mantan wakil Bupati Cirebon, yang menurut berita anaknya terlibat dalam kasus Vina. Tenang Bu ya, Ibu mengeluarkan statement, itu hak Ibu, bentuk pembelaan. Tapi kita tengok, setelah berjalannya waktu 8 tahun mati suri, dan setelah muncul film Vina, ini menghebohkan jagat maya Indonesia dengan terlibatnya Bang Hotman Paris sebagai pengacara ibu korban. Semoga semua terkuat. Silakan Ibu menyampaikan statement bentuk pembelaan, silakan, itu hak Ibu. Tapi dikala nanti dengan bukti-bukti yang mengarah dan apa yang menjadi berita ini benar, silakan Ibu nanti berstatement ya. Kalau untuk sekarang masih proses, itu hak Ibu. Mau melaporkan Bang Hotman pencemaran nama baik segala macamnya, itu hak Ibu. Tapi kita tengok, dan semoga harapan kita 2024 nanti
di era Pak Prabowo hal semacam ini tidak terjadi. Ini harapan kita. Supaya apa? Walaupun rakyat kecil sama-sama mempunyai hak di mata hukum, mana yang benar dinyatakan benar, mana yang salah dinyatakan salah. Tidak ada hukum tebang pilih, walaupun itu anak pejabat, walaupun itu anak menteri dan segala macamnya. Kalau memang terbukti, ya harus diadili. Ya, dan semoga dengan kejadian Vina ini, dari ke-11 pelaku atau 10 pelaku, yang 7 sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi yang 3 masih bebas karena ada pengaruh orang tuanya. Ya, ini masih sekelas kabupaten, belum yang punya pengaruh negara. Dan semoga ya, kasus yang selama ini tertutupi karena kekuasaan, karena pengaruh seseorang bisa terungkap. Ya, supaya apa? Nama instansi kepolisian tidak bobrok dalam menangani kasus, tidak terkesan tebang pilih, karena di situ ada oknum yang punya pengaruh di suatu wilayah. Besar harapan kami sebagai rakyat, kali ini berita sudah menghebohkan dunia maya Indonesia. Semoga segera terkupas tuntas dan pelakunya benar-benar diberi hukuman yang setimpal apa yang telah mereka lakukan. Semoga Indonesia lebih baik. Harapan kami, semoga di era Pak Prabowo benar-benar hukum adil seadil-adilnya, tidak ada terkesan tebang pilih. Salam rahayu, salam toleransi, salam damai untuk negeri tercinta Indonesia.